Halo guys, kembali lagi bersama gua David di sini. Kali ini gua akan membahas sebuah film yang berjudul yang dirilis pada tahun 2020. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan aksi kejar-kejaran antara seekor kelinci dan serigala sampai di tepi jurang. Namun tiba-tiba ada suara ledakan dari bawah tebing yang membuat kelinci itu berhasil kabur. Setelah itu, scene berlanjut ke rumah keluarga Bigfoot. Di sana ada seorang anak yang bernama Adam, menceritakan tentang ayahnya adalah seorang Bigfoot dan ibunya adalah seorang wanita biasa. Berkat DNA ayahnya, Adam pun memiliki darah Bigfoot. Awalnya ia merasa terganggu dengan kenyataan tersebut. Terlebih lagi, sudah banyak sepatu yang ia miliki, namun tidak ada yang pas dengan kakinya. Namun seiring berjalannya waktu, Adam pun mulai menyesuaikan dengan keadaan. Adam tak perlu menggunakan sepatu untuk berlari. Ditambah lagi kekuatan kakinya bisa membawanya berlari tanpa rasa takut cedera. Bigfoot mempunyai kekuatan kaki melebihi kaki orang biasa. Mempunyai indera pendengaran yang tajam dan juga bisa menyembuhkan. Bigfoot juga mengerti bahasa hewan yang membuat Adam tinggal bersama para hewan. Hingga suatu hari sang ayah terlihat masuk acara televisi dengan sang pembawa acara yang bernama Becky. Di sana Becky menanyakan perihal keberadaan Bigfoot selama ini. Bigfoot kemudian menjawab bahwa ia sedang berada di situasi rumit karena Bigfoot sedang bekerja di sebuah perusahaan farmasi dan juga ia belum bisa menyelesaikan pekerjaannya tersebut. Maka ia tidak bisa kembali berkumpul dengan keluarganya. Ia juga merasa telah berhutang dengan Adam karena ia belum bisa menepati janjinya. Sementara di rumah sang ibu yang bernama Sally berserta Adam dan keluarga hewan-hewannya sedang bersama-sama melihat acara tersebut. Akibat hal itu, di sekolah Adam selalu dihampiri oleh guru dan teman-temannya yang mengidolakan sang ayah yang terkenal. Namun hal itu malah membuat Adam tidak nyaman, sehingga ia pun bersembunyi. Saat kabur dari sekolah, ia malah jatuh ke tempat sampah. Hal itu membuatnya bertemu dengan Emma, teman wanita yang ia sukai. Akhirnya mereka berdua pulang bersama. Sesampainya di rumah Adam, terlihat Emma sangat tertarik dengan mobil van yang dianggap biasa saja oleh Adam. Setelah gagal lagi mengajak Emma berkencan, Adam dikejutkan dengan poster-poster ayahnya yang terpampang di seluruh rumah. Ternyata ayah Adam pulang bersama manajernya yang sedang bernegosiasi tentang job selanjutnya. Namun Bigfoot menolak. Karena manajernya yang ngeyel, Bigfoot pun menakutinya sehingga membuat manajer itu pergi. Tak lama kemudian Bigfoot mendapatkan informasi tentang orang yang membutuhkan bantuannya. Setelah diskusi yang cukup panjang, dengan keputusan yang berat, Bigfoot meyakinkan istri dan anaknya untuk bisa pergi ke Alaska demi menolong orang itu dan juga keselamatan bersama. Walaupun Adam masih belum memperbolehkannya pergi, tetapi Bigfoot tetap berangkat. Kemudian Bigfoot pergi dengan menaiki sebuah pesawat yang disetir oleh seorang wanita secara ugal-ugalan, sehingga membuat Bigfoot sampai muntah-muntah. Sesampainya di Alaska, Bigfoot tak lupa untuk mengevlog demi kebutuhan kontennya. Di sana Bigfoot menjelaskan bahwa Rocky Valley adalah sebuah kota pertambangan yang telah mati dan telah menjadi kota hantu selama lebih dari seabad. Sedang asik dengan vlognya, ia dikagetkan dengan adanya rusa yang merasa wilayahnya telah diusik. Setelah diajak bicara dengan Bigfoot yang mengerti bahasa rusa itu, lalu ia berlari ke sana kemari hingga memanjat pohon. Scene lalu berpindah ke perusahaan ekstrak, di mana ada dua orang yang sedang mengundang Bigfoot, bernama Pam dan juga Moose. Mereka sedang melakukan demo di depan perusahaan pertambangan yang bermasalah, namun tetap melanjutkan operasinya. Karena tidak ada yang berani protes, mereka bertiga lalu bertemu di depan gerbang ekstrak. Setelah berkenalan dengan Bigfoot menanyakan tentang perusahaan tersebut dan meminta mereka untuk mengatur pertemuan dengan perusahaan itu. Pam dan Moose lalu menjelaskan jika perusahaan ekstrak berada jauh di seberang jembatan yang telah dijaga ketat oleh para pengawal.
Tak lama kemudian tiba-tiba seseorang bernama Arlo datang dari belakang Bigfoot dan langsung memperkenalkan dirinya. Karena hanya mereka berempat yang melakukan demo, Bigfoot lalu mencoba menyebarkan vlog miliknya agar semua orang bisa ikut serta dalam masalah yang sedang dihadapinya. Sementara di rumah, Adam yang melihat langsung siaran vlog dari sang ayah sangat menyayangkan tindakan yang telah dipilih ayahnya. Terlihat video vlog ayahnya hanya dilihat oleh 14 penonton. Adam pun berpikir kalau cara ayahnya itu tidak akan berhasil. Akhirnya Adam pun mengedit video ayahnya sedemikian rupa agar bisa lebih menarik untuk ditonton. Setelah selesai, Adam menghubunginya dan meminta tolong Emma untuk menyebarkan video milik ayahnya kepada teman grup sepak bolanya. Emma pun langsung menyetujuinya. Dan strategi Adam pun berhasil. Saat ini video ayahnya mulai mendapatkan view yang sangat banyak dan mendapat respon yang sangat baik dari para penonton. Keesokan harinya, Bigfoot dikagetkan dengan banyaknya orang yang di sekelilingnya. Ia tak menyangka video miliknya menjadi viral. Sekarang semua laporan dari Bigfoot mulai mendapatkan perhatian dari masyarakat, bahkan sampai masuk salah satu stasiun TV. Namun banyak juga yang menanyakan perihal tindakan dari Bigfoot yang memprotes perusahaan Extract. Padahal perusahaan itu sudah berjalan sampai 3 generasi. Wartawan TV lalu mencoba menghubungi direktur Extract yang bernama Connor Mandrick. Connor pun menjelaskan bahwa minyak yang diolahnya adalah minyak bersih dan tidak mengganggu lingkungan. Ia terus mengarahkan segala upaya untuk membuktikan jika ia mengolah minyak bersih dan tidak menimbulkan limbah yang meresahkan. Ia terus berdalih jika limbahnya meninggalkan ekologi nol yang bermanfaat bagi lingkungan. Namun Bigfoot tidak percaya dengan hal tersebut karena Connor telah menjaga ketat akses perusahaannya dengan para penjaga dan juga drone. Bigfoot semakin curiga dan merencanakan sesuatu untuk dapat membuktikan apa yang dikatakan Connor. Bigfoot lalu menyusun strategi agar Extract dapat ditutup selamanya. Pada malam harinya, ia pun melancarkan aksinya seorang diri. Ia memanjat pagar dan bergelantungan di bawah jembatan. Dengan menggunakan indera pendengarannya, ia pun berlari menuju tempat pembuangan limbah. Dan benar saja ia menemukan bukti bahwa Connor telah berbohong. Saat ia akan membuktikannya apa yang dia lihat, dia malah tertangkap. Sementara di rumah, Adam sedang melihat kembali video ayahnya. Namun ia malah mendapati sebuah videonya telah dihapus. Adam lalu mencoba menghubungi ayahnya, namun tidak aktif. Saat ia ke ruang keluarga, Adam melihat berita yang menyatakan bahwa Bigfoot telah hilang diserang serigala. Pastinya semua anggota keluarganya tidak percaya akan hal itu. Bagaimana Bigfoot yang dapat berbicara dengan hewan bisa dimakan hewan? Karena menganggap itu mustahil, Sally berencana untuk terbang ke Alaska. Tapi Adam ingin Wilbur dan juga Trapper ikut. Hal itu membuat Sally terpaksa pergi menggunakan mobil. Bermil-mil perjalanan mereka lalui. Dengan tenang bahkan mereka berhasil melewati setiap pemeriksaan. Hari demi hari terus berjalan, hingga sampailah mereka di Rocky Valley, Alaska. Kedatangan mereka disambut oleh Arlo. Dengan berbagai pertimbangan, Sally memutuskan untuk pergi mencari Bigfoot dengan Arlo. Stay here with Wilbur. No way. You let anything happen to him. You're a rug. Sementara Adam menunggu di mobil bersama Wilbur dan Trapper. Setelah beberapa lama, Adam yang lelah menunggu berniat untuk mencari ayahnya, namun dicegah oleh Wilbur. Tak lama kemudian mobil Adam dihampiri oleh penjaga Extract. Saat mereka terpojok, Wilbur keluar untuk melawan semua penjaga. Namun baik Wilbur dan Trapper malah terkena tembakan bius, sehingga membuat mereka berdua pingsan. Beruntungnya Adam berhasil kabur dari kejaran para penjaga. Adam terus berlari, namun sayangnya ia malah terjatuh ke jurang. Semua penjaga kemudian pergi karena mengira Adam sudah mati. Tetapi Adam ternyata masih hidup karena tersangkut di atas pohon. Sambil berjalan, Adam terus berpikir. Hingga saat ia sampai di sebuah gua, ia bertemu dengan seekor serigala. Awalnya Adam diserang oleh serigala itu. Namun setelah bernegosiasi, Adam pun mendapatkan informasi dari serigala bahwa perusahaan dari ekstraktor sudah membuat ekosistem tempat tinggalnya rusak. Dan juga ayahnya yang akan menutup produksi dari perusahaan ini dengan mempertaruhkan nyawanya.
Hal itu membuat serigala mau mengantarkan Adam ke perusahaan tersebut. Can show you where to start looking. Sekilas terlihat Wilbur dan Trapper yang pingsan akibat obat bius. Trapper yang terbangun lebih dahulu memakan bekal yang mereka bawa. Sementara Wilbur terlihat masih tidur pulas, tanpa Adam di antara mereka. Kembali pada Adam, di tengah perjalanan tiba-tiba ada serigala bertemu dengan seekor kelinci gunung yang bersembunyi di antara bebatuan. Karena serigala itu lapar, ia pun mengejar kelinci itu. Namun kelinci itu naik ke pundak Adam untuk mendapatkan perlindungan. Tetapi serigala mencoba untuk memangsa kelinci, sehingga membuat kelinci itu kabur. Lalu Adam menarik ekor dan juga menahan serigala itu dengan kaki besarnya. Singkat cerita, Adam dan serigala melanjutkan penyusupan mereka lewat jalur belakang. Let's go. Beralih ke perusahaan Estrek, terlihat limbah telah mencemari lingkungan dengan cairan hitam yang muncul ke permukaan. Hal itu membuat para hewan yang hidup di sekitar pabrik harus berpindah mencari tempat yang aman. Dari atas bukit, Adam berhasil mendapatkan bukti berupa video. Kemudian Adam mengajak serigala untuk membawa bukti tersebut ke tempat yang lebih aman dan dipublikasikan. Namun serigala memilih untuk tinggal dan memberikan kepercayaan pada Adam untuk menyelamatkan lembah tersebut. And save our valley. Dengan langkah hati-hati, Adam berhasil menyusup ke dalam perusahaan ekstrak. Ia melihat langsung apa yang ada di dalamnya. Di sana Adam menyamar menjadi salah satu pegawai dengan mengenakan seragam yang ia dapat. Adam terus mengikuti Connor menuju suatu ruangan. Di sana ia mendengar apa saja yang selama ini ia cari. Adam juga tidak lupa untuk membawa bukti dan merekam apa saja yang dia lihat. Setelah mendapatkan cukup bukti, Adam keluar dari tempat tersebut. Flooding the entire valley. Connor yang melihat Adam terlihat membiarkannya pergi begitu saja. Merasa dirinya dapat keluar tanpa ada orang yang tahu, Adam berlari menuju bukit dan bertemu dengan Arlo. Follow me, hurry. Di sana Arlo mengelabui Adam dan memborgolnya. And let's just make for you. Ternyata Arlo adalah orang suruhan dari Connor yang telah menyusup di antara para aktivis. Mengetahui hal itu, Adam mencoba untuk kabur. Namun Arlo berhasil menaklukkan Adam dan membawanya. Scene kemudian beralih pada Wilbur yang sudah terbangun. Kemudian menyadari Adam yang tidak ada, membuat mereka memutuskan untuk mencari Adam. Tetapi mobil mereka tidak bisa jalan karena terjebak lumpur. Wilbur mencoba untuk mendorong mobil itu, tetapi tetap saja tidak bisa. Hingga akhirnya datanglah rusa, mendorong mobil tersebut dan membuat mereka bisa pergi mencari Adam. Akan tetapi saat mereka berhasil menerobos masuk ke perusahaan ekstrak dengan mendobrak paksa pintu gerbang, mereka malah salah ambil jalan karena bertabrakan dengan penjaga mobil lain. Hal itu membuat mereka terjatuh dari tebing dan tersangkut di pohon. Kemudian Adam yang ditangkap oleh Arlo, ia pun membawa Adam ke Connor. Kemudian Adam dimasukkan ke dalam sebuah lubang. Di dalam lubang Adam berusaha untuk kabur, namun kakinya terjepit yang membuatnya tidak bisa kemana-mana. Adam pun kemudian membuat sebuah video untuk menceritakan apa yang terjadi padanya. Di video itu Adam menyampaikan perasaannya pada ayahnya, ibunya dan juga perasaan suka pada Emma. Setelah itu Adam mencoba dengan sekuat tenaga melepaskan diri, namun ia malah terperosok lebih dalam lagi. Di sana Adam menemukan sebuah terowongan dan menelusurinya. Di sana ia pun dikagetkan dengan adanya tengkorak yang tidak sengaja ia injak. Tak lama kemudian ia pun bertemu dengan ibunya yang hampir saja memukulnya. Setelah itu mereka bersama-sama mencari Bigfoot. Bigfoot yang mendengar suara mereka berusaha melepaskan diri. Akan tetapi ia malah tertimpa reruntuhan yang membuat kakinya cedera. Bigfoot berusaha mengobati kakinya sendiri. Tetapi saking lemasnya, ia tidak kuat untuk mengeluarkan energinya. Untungnya Adam berhasil mendengar suara ayahnya. Hal itu membuat mereka berhasil menemukan Bigfoot dan menyembuhkan kakinya. Setelah kembali berkumpul, mereka akhirnya bisa melanjutkan misi yang tertunda. Di waktu yang sama terlihat juga kendaraan perusahaan ekstrak sudah berhasil ditangani dengan baik. Terlihat perusahaan tersebut akan melakukan pengeboran minyak dengan cara mengebom tempat tersebut di dasar terowongan. Tanpa disengaja, keluarga Bigfoot melihat bom yang begitu besar.
sehingga mereka bertiga berusaha memikirkan cara untuk menghentikan hal tersebut. Namun sayangnya, keberadaan mereka berhasil dilihat oleh drone. Hal itu membuat mereka bertiga dikejar oleh drone yang saat ini dikendalikan oleh Arlo. Arlo, get over here! Keluarga Bigfoot lalu bersembunyi di lift tua. Namun tali lift tersebut telah dipotong oleh drone, sehingga membuat lift mereka terjatuh dan masuk ke terowongan. Saat sampai di dasar, beruntungnya mereka berhasil selamat dan mendapatkan kereta dorong untuk menelusuri terowongan tersebut. Tetapi perjalanan mereka terhalang oleh drone yang kembali mengikuti dari atas kereta dorong. Bahkan tangan Adam yang mau menyingkirkan drone itu malah tersangkut. Adegan tarik-menarik antara drone dan juga Sally yang akan menyelamatkan Adam pun terjadi. Hingga akhirnya Sally melepaskan tangannya agar dapat menyelamatkan Adam. Hal itu membuat Adam dan ibunya terjatuh ke kereta lain yang berada di jalur bawah. Kemudian Bigfoot mencoba mengejar mereka, namun sayangnya selalu tidak berhasil. Ditambah lagi dengan adanya drone yang bermunculan semakin banyak. Hal itu membuat Bigfoot melompat dan merusak drone-drone itu. Baru saja ia berhasil bersama anak dan istrinya, terlihat jalur kereta mereka terputus tepat di bawah sungai. Adam mencoba untuk menyalakan HP-nya dan menemukan sinyal. Adam kemudian mengupload videonya sebelum ia terjatuh ke dalam air. Beruntungnya Adam berhasil mengupload bukti video tersebut. Setelah berhasil selamat dari sungai, mereka mendengar jika bom akan segera diledakkan. Dengan berani Adam berlari menuju tempat tersebut untuk memencet tombol stop. Setelah berusaha sekuat tenaga, akhirnya Adam berhasil. Namun Connor dan Arlo masih berusaha untuk melemparkan bom yang kecil. Tetapi aksi mereka berhasil dicegah oleh Wilbur dan Trapper. Akan tetapi saat mereka menghentikan Connor dan Arlo, bom yang mereka bawa terlempar. Beruntungnya Bigfoot dengan sigap menangkapnya dan melemparkannya ke atas. Setelah itu terlihat Connor yang dikejar oleh serigala dan Arlo yang diseruduk oleh rusa yang membuat mereka masuk ke limbah perusahaan. Singkat cerita, keluarga Bigfoot menjadi terkenal karena telah berhasil menyelamatkan cagar alam yang ada di Alaska. I'm proud of the whole family. Sesampainya di rumah, mereka kembali berkumpul bersama. Saat akan pergi ke sekolah, terlihat Emma datang dan menanyakan tentang video yang ia buat. Dan dengan keberaniannya, Adam mengajak Emma untuk berkencan. Dari film ini kita bisa belajar untuk tidak merusak alam hanya untuk kepentingan pribadi. Karena kita juga harus menjaga kelestarian alam di sekitar kita, agar para hewan bisa hidup dengan nyaman di tempatnya. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur ceritanya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Gua David di sini. Bye.